Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Redmi Note 14 series yang telah resmi rilis di Cina pada 26 September 2024 kemarin. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang masalah layar yang timbul di perangkat iPhone 16 Pro terbaru, serta iQOO Z9 Turbo Plus yang muncul jadi flagship killer gaming terbaru di harga 5 jutaan. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. iPhone 16 Pro udah bermasalah. Baru rilis, layar iPhone 16 Pro dikeluhkan tidak responsif. Dilansir dari Kompas.com, tidak lama setelah perangkat ini sampai di tangan konsumen, diketahui muncul beberapa laporan mengenai masalah pada layar sentuh dari iPhone 16 Pro. Beberapa pengguna mengeluhkan layar yang tidak responsif, mulai dari kesulitan mengetik hingga masalah pada tombol virtual. Berbagai forum diskusi dan media teknologi luar negeri pun melaporkan masalah yang sama, dan setelah dilakukan penyelidikan, dugaan sementara mengarah pada bug pada sistem operasi iOS 18 dan 18.1 beta, di mana algoritma yang seharusnya mencegah sentuhan tidak wajar diduga terlalu sensitif dan menjadi penyebab masalah ini. Pada intinya, pengguna iPhone 16 Pro dan Pro Max saat ini sedang menghadapi kendala pada layar sentuh yang diduga disebabkan oleh bug software, dan diharapkan Apple segera merilis pembaruan iOS untuk memperbarui bug tersebut. Tablet baru Huawei siap rilis. Huawei rilis 2 tablet secara global, segera masuk Indonesia? Dilansir dari Kompas.com, Huawei diketahui telah memperkenalkan 2 varian tablet terbarunya, yaitu Huawei MatePad Pro 12.2 dan MatePad 12X ke pasar global, yang sebelumnya sudah rilis terlebih dahulu di Cina pada bulan Agustus 2024 yang lalu. Kedua tablet ini menawarkan pengalaman pengguna yang nyaman berkat layar Papermate yang bebas pantulan cahaya dan terasa seperti kertas saat disentuh. Fitur ini sangat cocok bagi pengguna yang sering menulis atau menggambar menggunakan stylus. Kedua tablet ini diketahui memiliki kapasitas baterai besar di 10.100 mAh. Namun, MatePad Pro 12.2 unggul dalam teknologi pengisian daya berkat teknologi 100 watt. Sementara MatePad 12X menggunakan teknologi pengisian daya 66 watt. Kedua tablet ini juga sudah dilengkapi dengan dukungan aksesoris stylus dan keyboard, serta Bluetooth 5.2. Bila nanti masuk resmi ke Indonesia, kedua tablet ini bisa menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang mencari perangkat produktif setara laptop dengan layar berkualitas tinggi dan fitur-fitur menarik lainnya. Monitor gaming baru harga 1 jutaan. Lenovo perkenalkan 3 monitor gaming baru, harga mulai 1,5 juta. Lenovo memperluas lini monitornya dengan menghadirkan 3 model terbaru di Indonesia, yaitu Legion R27i30, Legion N27Q, dan Legion L24i4A. Lenovo Legion R27i30 hadir dengan panel IPS LCD dengan refresh rate 180Hz, sehingga menjadi pilihan ideal bagi para gamer yang menginginkan pengalaman bermain yang mulus dan responsif. Lalu untuk Lenovo N27Q menawarkan resolusi QHD dengan panel IPS LCD yang sama, sehingga cocok untuk pengguna profesional atau kreator konten. Sementara itu, Lenovo L24i4A memiliki ukuran yang lebih kompak namun tetap memberikan performa yang memadai. Ketiga monitor ini masih dilengkapi dengan berbagai port termasuk HDMI dan DisplayPort, serta mendukung teknologi HDR untuk visual yang lebih hidup. Dengan harga yang kompetitif mulai dari 1,5 jutaan, ketiga monitor terbaru Lenovo ini diharapkan mampu memberikan opsi yang beragam bagi konsumen Indonesia untuk memilih monitor sesuai dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Huawei Mate X-T bakal rilis global. Penggemar di luar Cina segera bisa nikmati Huawei Mate X-T. Huawei diketahui telah memulai distribusi smartphone layar lipat 3 kali pertamanya, yaitu Huawei Mate X-T Ultimate di pasar Cina. Kini kabar terbaru mengatakan bahwa perangkat tersebut diketahui akan segera diluncurkan secara global pada kuartal pertama tahun 2025 mendatang. Dengan harga awal di Cina 19.999 yuan atau sekitar 43 juta rupiah. Huawei Mate X-T Ultimate merupakan salah satu perangkat teknologi termahal yang tersedia saat ini, dan diperkirakan harga tersebut akan meningkat secara signifikan bila masuk ke pasar internasional nantinya. Kira-kira bakal dibawa ke Indonesia nggak ya sama Huawei?
Tecno rilis HP sejutaan lagi. Tecno Spark 30 resmi, andalkan Helio G91, kamera 64 megapiksel dan baterai 5000 mAh. Tecno baru saja resmi memperkenalkan Tecno Spark 30 yang menjadi smartphone budget dengan layar berukuran 6,78 inci Full HD plus 90Hz 800 nits. Kamera depannya beresolusi 13 megapiksel yang ditempatkan di dalam lubang punch hole di tengah layar. Sementara sensor sidik jarinya menjadi satu dengan tombol daya. Kamera belakang Tecno Spark 30 terdiri dari sensor utama 64 megapiksel Sony IMX682 dan ditenagai oleh chipset Helio G91 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan pilihan penyimpanan 128GB atau 256GB. Fitur tambahan lainnya termasuk baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt, sertifikasi IP64 rating, speaker yang sudah stereo dengan Dolby Atmos, port USB-C, dan dukungan NFC. Namun sayangnya terkait harga masih belum ada konfirmasi lebih lanjut, namun diperkirakan ada di rentang harga 1-2 jutaan. Tecno rilis HP Transformers. Tecno Spark 30 Pro rilis resmi dengan desain Transformers Edition. Selain Spark 30, Tecno juga merilis Spark 30 Pro sekaligus hadir dengan edisi khusus Transformers. Spark 30 Pro memiliki layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan memiliki peak brightness mencapai 1700 nits. Kamera belakangnya terdiri dari sensor utama 108 megapiksel dan sensor kedalaman AI. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Helio G100 dan dilengkapi dengan RAM 8GB serta pilihan memori penyimpanan seluas 128GB atau 256GB. Tecno Spark 30 Pro memiliki baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 33 watt dan desain yang tahan lama. Ponsel ini juga dilengkapi dengan speaker stereo, Dolby Hi-Res Audio, FM radio, NFC, dan port inframerah. Mengenai edisi Transformers-nya, Tecno Spark 30 hadir dengan warna hitam dan kuning seperti Bumblebee. Sedangkan Spark 30 Pro tersedia dalam warna biru, merah, dan perak seperti Optimus Prime. HP 5G sejutaan baru Tecno. Tecno Pop 5G resmi rilis, pakai Dimensity 6300 dan layar 120Hz. Tecno Pop 9 5G hadir sebagai smartphone budget yang ditujukan untuk kalangan Gen Alpha, mahasiswa, dan transcenter. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Dimensity 6300 dan dilengkapi dengan RAM 4GB serta pilihan kapasitas penyimpanan 64GB atau 128GB. Tecno Pop 9 5G memiliki layar 120Hz dengan resolusi dan ukuran diagonal yang belum diumumkan. Kamera depan beresolusi tidak diketahui, namun kamera utama di bagian belakangnya menggunakan sensor Sony IMX582 beresolusi 48 megapiksel. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 18 watt. Ponsel ini juga dilengkapi dengan jack headphone 3,5 mm, NFC, blaster IR, sertifikasi IP54, port USB-C, dan speaker stereo dengan Dolby Atmos. Tecno Pop 9 5G sendiri tersedia dalam warna Midnight Shadow, Azure Sky, dan Aurora Cloud dengan harga mulai dari Rp9.499 atau sekitar 1,7 juta rupiah. Flagship killer gaming terbaru, iQOO Z9 Turbo Plus resmi rilis, pakai Dimensity 9300 Plus di harga 5 jutaan. Penggunaan chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus sendiri merupakan peningkatan dari Snapdragon 8S Gen 3 yang digunakan pada Z9 Turbo sebelumnya. Baterai berkapasitas super jumbo 6400 mAh dengan teknologi silikon karbonnya menjanjikan daya tahan baterai yang luar biasa dengan kemampuan memutar video online hingga 16,4 jam serta mendukung teknologi pengisian cepat 80 watt. iQOO Z9 Turbo Plus juga sudah memiliki sertifikasi IP65 rating untuk ketahanan terhadap air dan debu. Sementara untuk layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144Hz dan kamera utama 50 megapikselnya terbilang masih sama dengan iQOO Z9 Turbo. iQOO Z9 Turbo Plus tersedia dalam beberapa warna dengan harga mulai dari 2.299 yuan atau sekitar 4,9 juta untuk varian terendah hingga 2.899 yuan atau sekitar 6,2 juta rupiah untuk varian tertingginya. Redmi Note 14 resmi rilis. Redmi Note 14 Pro dan 14 Pro Plus rilis lebih dulu, bakal langsung masuk Indonesia?
Xiaomi telah memperkenalkan seri Redmi Note 14 yang terdiri dari dua model andalan, Pro dan Pro Plus. Kedua ponsel ini menawarkan desain kokoh dengan layar OLED melengkung berkualitas tinggi yang sangat tahan lama. Perlindungan ekstra diberikan oleh lapisan Gorilla Glass Victus 2 di bagian depan dan Gorilla Glass 7i di bagian belakang. Redmi Note 14 Pro Plus hadir dengan spesifikasi yang lebih tinggi termasuk chipset Snapdragon 7S Gen 3, baterai berkapasitas besar 6200 mAh dengan pengisian cepat 90 Watt dan fitur kamera yang lebih canggih. Sementara itu, Redmi Note 14 Pro menggunakan chipset Dimensity 7300 Ultra dan memiliki kapasitas baterai 5500 mAh. Kedua ponsel ini menawarkan pengalaman visual yang luar biasa berkat layar OLED 6,67 inci dengan refresh rate tinggi dan dukungan Dolby Vision serta HDR10+. Fitur-fitur tambahan lainnya termasuk sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu serta berbagai pilihan RAM dan penyimpanan. Terkait harganya, Redmi Note 14 Pro dijual mulai dari 1.400 yuan atau sekitar 3 juta untuk varian terendah 8/128 GB. Sedangkan Redmi Note 14 Pro Plus dijual mulai dari 1.900 yuan atau sekitar 4,1 juta untuk varian terendah 12/256 GB. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakalan dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Xiaomi 14T resmi rilis. Xiaomi 14T dan Xiaomi 14T Pro dipastikan segera resmi dijual di Indonesia. Xiaomi telah resmi memperkenalkan seri 14T yang terdiri dari dua model, yaitu Xiaomi 14T dan 14T Pro. Kedua ponsel ini memiliki layar 6,67 inci 144 Hz dengan kecerahan puncak 4000 nits. Kamera belakangnya terdiri dari 3 sensor hasil kerjasama dengan Leica, termasuk sensor utama 50 MP, sensor telefoto 50 MP, dan sensor ultrawide 12 MP. Khusus untuk Xiaomi 14T Pro sudah dilengkapi dengan sensor utama 50 MP yang lebih besar dan kamera telefoto dengan jarak fokus yang lebih jauh. Xiaomi 14T Pro ditenagai oleh chipset Dimensity 9300 Plus yang lebih bertenaga dibandingkan dengan Xiaomi 14T yang menggunakan chipset Dimensity 8300. Kedua ponsel memiliki baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat masing-masing 120 Watt untuk Xiaomi 14T Pro dan 67 Watt untuk Xiaomi 14T. Xiaomi 14T Pro memiliki desain melengkung sedangkan 14T memiliki desain flat. Kedua ponsel memiliki sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Xiaomi 14T dan 14T Pro tersedia dalam beberapa warna dan pilihan RAM, serta penyimpanan. Harga sendiri dimulai dari €650 atau sekitar 10 juta untuk Xiaomi 14T dan €800 atau sekitar 13 juta untuk Xiaomi 14T Pro.